Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fazul Hidayat. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang tryout lagi ya, tentang penyuluh pertanian. Dan tentu saja semoga teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan dari tryout ini, agar teman-teman bisa mengetahui sudah sejauh mana nih teman-teman dalam belajar persiapan untuk uji teknis P3K penyuluh pertanian atau tes SKB penyuluh pertanian CPNS ya. Tanpa berlama-lama, ayo kita bahas teman-teman ya. Nomor 1, Kepala BPP menginstruksikan kepada PPL agar memperhatikan teknik komunikasi dalam pelaksanaan penyuluhan. Seperti yang diketahui bahwa dalam metode penyuluhan pertanian, teknik komunikasi terdiri dari A. Sasaran dan tidak sasaran, B. Tepat dan tidak tepat, C. Pendekatan dan tidak pendekatan, D. Langsung dan tidak langsung. Jawabannya adalah D, langsung dan tidak langsung. Kalau teman-teman lihat di Permentan nomor 52 tahun 2009, metode penyuluh pertanian, kalau metode penyuluh pertanian yang kuncinya ada di teknik komunikasi itu ada dua, yaitu ada di teknik langsung dan tidak langsung, komunikasi langsung dan tidak langsung teman-teman ya. Nomor 2, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam jenjang penyuluh pertanian ahli adalah A. Muda, B. Madya, C. Terampil, D. Pertama. Jawabannya adalah C. Terampil, karena di soal nomor 2 ini intinya itu ada di yang tidak ya, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam jenjang penyuluh pertanian ahli. Jadi selain itu termasuk dalam jenjang penyuluh pertanian ahli, yaitu pertama, muda, madya, utama, ada di Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 ya. Jadi terampil itu masuk ke jenjang jabatan penyuluh pertanian yang terampil ya teman-teman ya. Nomor 3, dalam pelaksanaan penyuluhan hari ini, Pak Wahyu dibantu Pak Imam melakukan penyebaran poster di mana hal tersebut termasuk ke dalam metode penyuluhan. A. Kombinasi penyuluhan, B. Penyuluhan lanjutan, C. Penyuluhan tidak langsung, D. Penyuluhan langsung. Jawabannya adalah C. Penyuluhan tidak langsung. Kalau teman-teman coba telah ya penyebaran poster ini, kombinasi penyuluhan kayaknya bukan ya, karena nggak ada kombinasi di dalam soalnya. Yang kedua ada penyuluhan lanjutan, di Permentan nomor 52 nggak ada yang namanya penyuluhan lanjutan ya teman-teman. Yang D. Penyuluhan langsung, ada sih penyuluhan langsung, tetapi ini kan penyebaran poster ya, dia pasang poster tapi tidak bertemu dengan petani secara langsung, tapi dia itu cuma penyebaran posternya saja. Jadi dia itu masuk ke penyuluhan tidak langsung teman-teman. Kalau ketemu dengan petaninya melakukan penyuluhan secara langsung, itu maksudnya ke penyuluhan langsung ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4, Kepala Koordinator BPP meminta kepada anggota PPL agar menyiapkan data dan informasi faktual mengenai potensi, produktivitas, produksi komoditas, pertanian, perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha pada wilayah binaannya, yang sebenarnya data tersebut masuk kepada unsur penyusunan program pada A. Persiapan, B. Inventarisasi masalah, C. Potensi, D. Keadaan.
Jawabannya adalah D, keadaan. Kalau teman-teman lihat di penyusunan programa di Permentan nomor 47 tahun 2016, di soal ini ditujukan kepada unsur penyusunan programa, yaitu yang pertama ada keadaan, terus rumusan masalah ya, penetapan masalah atau rumusan masalah, terus yang ketiga itu ada penetapan tujuan, yang keempat perencanaan kegiatan deh kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi kalau ada salah-salah nih dijawab aja di bawah ya, ini bang ya bener gitu ya. Oke, jadi biar saya tahu ya teman-teman juga berarti udah belajar gitu kan ya. Oke teman-teman, itu di Permentan nomor 47 tahun 2016. Nomor 5, setelah melakukan koordinasi dengan koordinator penyuluh, Pak Imam di wilayah kerjanya memasang spanduk tentang pemupukan berimbang. Hal tersebut ditujukan kepada pendekatan sasaran apakah ini? A. Pendekatan langsung, B. Pendekatan perorangan, C. Pendekatan massal, D. Pendekatan kelompok. Jawabannya adalah C. Pendekatan massal. Kalau teman-teman menggarisbawahi di sana ada memasang spanduk, itu targetnya untuk siapa gitu ya, maksud dari soal ini. Target dari pemasangan spanduk itu untuk siapa? Kalau dibilang pendekatan langsung, dia kan nggak ini ketemu secara langsung dengan petani, tapi cuma masang spanduk doang yang berkaitan dengan berimbang. Jadi A bukan. Yang B pendekatan perorangan, nggak juga ya, kan nggak ini ketemu perorangan petaninya, tapi dia cuma masang spanduk. Yang D pendekatan kelompok, nggak juga, karena spanduk itu kan untuk khalayak ramai yang sangat banyak sekali ya, bukan hanya untuk pendekatan kelompok, tapi untuk lebih dari jumlah dari kelompok itu sendiri, target kelompok. Jadi masuknya ke pendekatan massal. Kalau teman-teman lihat di Permentan nomor 52 tahun 2009 ya, metode penyuluh pertanian. Bisa dicek di bawah sih, ada beberapa videonya ya. Nomor 6, dalam rangka pelaksanaan penyuluhan yang tepat, Pak Wahyu meminta masukan kepada koordinator BPP bahwasanya di WKPP-nya sudah banyak petaninya yang penglihatannya berkurang. Katarak gitu ya maksudnya. Koordinator BPP mengatakan bahwa dalam pelaksanaan metode penyuluhan agar memperhatikan indera penerima sasaran yang diantaranya adalah kecuali A. Indera penglihatan, B. Kombinasi indera penerima, C. Indera pendengaran, D. Identifikasi indera. Jawabannya adalah D. Identifikasi indera, karena di soalnya itu kita garis bawahi kata kecualinya, berarti yang salah ya teman-teman. Berarti 3 yang di bawah ini yang benarnya. Indera penerima sasaran itu terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, dan kombinasi indera penerima. Jadi indera identifikasi indera itu nggak termasuk dalam indera penerima sasaran yang diantaranya ya, yang menjadi fokus metode penyuluhan agar memperhatikan indera penerima sasaran itu terdiri dari 3 indera penglihatan, pendengaran, dan kombinasi indera penerima. Nomor 7, Pak Wahyu dan kelompok tani Sorisa melakukan perjalanan untuk melihat penerapan teknologi pada suatu tempat. Yang dilakukan Pak Wahyu ini merupakan pendekatan sasaran pada A. Pendekatan massal, B. Pendekatan kelompok, C. Pendekatan perorangan, D. Pendekatan tidak langsung. Jawabannya adalah B. Pendekatan kelompok. Karena di pendekatan sasaran itu kan ada 3 ya, pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Jadi yang dilakukan Pak Wahyu ini adalah pendekatan kelompok, karena sudah jelas sih Pak Wahyu dan kelompok tani Sorisa, bukan masyarakat satu desa, bukan ya. Tapi dia targetnya ke kelompok taninya, berarti dia apa yang dilakukan ini adalah pendekatan sasaran yang pendekatan kelompok gitu ya.
Oke, kita lanjut. Nomor 8, percobaan teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh petani sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian atau pengujian teknologi anjuran merupakan definisi dari A. Kaji terap, B. Anjuran, C. Karya wisata, D. Kaji tindak. Jawabannya adalah kaji terap. Jadi, definisi dari kaji terap itu adalah percobaan teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh petani sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian atau pengujian teknologi anjuran. Jadi, setelah dilakukan pengkajian atau pengujian teknologi anjuran, maka akan dilakukan oleh petani yang namanya tindak lanjut dari hasil pengkajian, yaitu percobaan teknologi pertanian, atau teman-teman sebut dengan kaji tindak kaji terap ya, sorry. Kalau percobaannya itu namanya kaji terap, tapi kalau melakukan pengkajian atau penelitian itu namanya masuk ke anjuran ya. Jadi jawabannya itu A, kaji terap. Nomor 9, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam bahan non-organik adalah, maksudnya di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam bahan organik. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam bahan organik adalah, bukan bahan organik ya, udah tidak non lagi ya, sorry ya teman-teman ya. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam bahan organik adalah A. Pasir, B. Sampah basah rumah tangga, C. Humus, D. Jerami. Saya yakin semuanya bisa jawab ya, pasti pasir gitu ya. Karena kalau bicara bahan organik itu kan humus juga termasuk, jerami, sampah basah rumah tangga juga termasuk bahan organik. Itu salah ya, bukan bahan non organik tapi bahan organik. Soalnya itu di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam bahan organik gitu maksudnya. Itu ya pasir ya teman-teman ya jawabannya. Nomor 10, forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian merupakan definisi dari A. Mimbar Sarasehan, B. Rembuk Tani, C. Karya wisata, D. Temu wicara. Jawabannya adalah A. Mimbar Sarasehan. Jadi saya rasa teman-teman udah ini ya, hatam ya kalau definisi dari Mimbar Sarasehan itu sendiri, yaitu forum konsultasi antara wakil pelaku utama pelaku usaha dengan pemerintah yang dilakukan secara periodik gitu ya. Nomor 11, pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun yang salah satunya berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha merupakan unsur penyusunan programa pada A. Tujuan, B. Keadaan, C. Latar belakang, D. Rencana kegiatan. Jawabannya adalah A. Tujuan ya teman-teman. Jadi tujuan itu adalah pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun yang salah satunya berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku. Itu ya, ada di yang perlu kita garis bawah itu yang akan dicapai ya, perubahan yang akan dicapai. Sebenarnya perubahan yang akan dicapai itu adalah clue ya dari salah satu unsur penyusun program pada tujuan. Clue-nya itu perubahan yang akan dicapai. Jadi masuk ke unsur tujuan dia. Nomor 12, di bawah ini yang merupakan unsur utama dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah kecuali A. Seminar atau loka karya atau konferensi, B. Pengembangan profesi, C. Persiapan, D. Pelaksanaan.
Jawabannya adalah A. Seminar atau lokakarya atau konferensi ya. Jadi kalau kita bicara unsur utama dalam kegiatan penyuluhan, itu ada yang namanya persiapan, pelaksanaan, pengembangan, terus pengembangan penyuluhan, terus satunya adalah pengembangan profesi. Itu adalah unsur utama dalam kegiatan penyuluh pertanian. Tapi beda ya sama tugas utamanya, itu ada di Permenpan RB nomor 2 tahun 2008. Ya, jadi seminar, lokakarya dan konferensi itu masuk ke unsur, bukan unsur utama ya, tapi unsur penunjang dia. Kalau di Permenpan RB nomor 2 tahun 2008. Nomor 13. Di bawah ini yang merupakan kepanjangan dari laku susi adalah A. Latihan kunjungan dan supervisi. B. Laksana kausulitas dan supervisi. C. Latihan kuantitas dan supervisi. D. Latensi kunjungan dan supervisi. Jawabannya adalah A. Latihan kunjungan dan supervisi. Ada di Permentan nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Di sana ada laku susi namanya, latihan kunjungan supervisi ya teman-teman. Nomor 14, kepanjangan dari Perhiptani adalah A. Perhimpunan Petani Pertanian Indonesia. B. Perhimpunan Penyuluh Petani Indonesia. C. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Internasional. D. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Jawabannya adalah D. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Jadi itu dia kepanjangan dari Perhiptani ya teman-teman. Nomor 15. Pak Imam adalah seorang PPL di Desa Sekarsari. Setelah melakukan IPW, Pak Imam akan menyusun program dengan tahapan yang benar. Tahapan yang benar itu seperti apa? A. Perumusan potensi, penetapan kegiatan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, dan yang terakhir pengesahan program. B. Perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, pengesahan program. C. Perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, evaluasi kegiatan. D. Perumusan keadaan, penetapan masalah, penetapan tujuan, penetapan rencana kegiatan, dan terakhir ada pengesahan program. Jawabannya adalah B, yaitu perumusan keadaan, dilanjutkan dengan penetapan tujuan, yang ketiga ada penetapan masalah, yang ketiga ada penetapan rencana kegiatan, dan yang terakhir ada pengesahan program. Bisa teman-teman lihat di Permentan nomor 47 tahun 2016 ya teman-teman ya, tentang program penyuluh pertanian. Iya deh. Nomor 16. Hari ini Pak Wahyu membantu Kepala Koordinator dalam pelaksanaan penyuluhan. Hal yang dilakukan Pak Wahyu membagikan brosur kepada petani. Di bawah ini yang termasuk ke dalam media cetak untuk pelaksanaan penyuluhan adalah A. Film, B. Leaflet, C. Proyektor, D. Radio. Jawabannya adalah leaflet. Leaflet adalah salah satu media cetak teman-teman ya. Ketiganya itu nggak termasuk ke dalam media cetak. Nomor 17. Disajikan dalam bentuk matriks berupa matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Berisikan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sasaran, cara, siapa yang melakukan, di mana, kapan, dan atau berapa biaya yang diperlukan, termasuk ke dalam unsur penyusunan program. A. Rencana program, B. Rencana kegiatan, C. Perumusan tujuan, D. Keadaan.
Jawabannya adalah B, rencana kegiatan. Jadi sesuatu yang berisikan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sasaran, cara, siapa yang melakukan, di mana, kapan, dan berapa biaya, itu termasuk dalam unsur penyusunan program rencana kegiatan ya teman-teman ya. Itu ada bisa cek di program Permentan nomor 47 tahun 2016 ya. Nomor 18, KTNA adalah kepanjangan dari A. Kontak Tanam Nelayan Aliansi, B. Kontak Tani Nelayan Andalan, C. Kumpulan Tani Nahkoda Andalan, D. Kontak Tani Nahkoda Aliansi. Jawabannya adalah B, Kontak Tani Nelayan Andalan ya. Itu dia kepanjangan dari KTNA teman-teman ya. Nomor 19, petani yang memproduksi dan memasarkan benih disebut dengan A. Peneliti benih, B. Penangkar benih, C. Pengecer benih, D. Distributor benih. Jawabannya adalah B, penangkar benih ya. Jadi teman-teman yang minta ini ya, pertanyaan umum ini kayaknya lebih ke teknis ya, teknis pertanian umum ya teman-teman ya. Jadi ya petani yang memproduksi dan memasarkan benih itu termasuk dalam penangkar benih dia. Disebut dengan penangkar benih. Nomor 20, penetapan tujuan dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha merupakan tahapan penyusunan program pada A. Penetapan rencana kegiatan, B. Penetapan masalah, C. Penetapan tujuan, D. Penetapan target. Oke, jawabannya adalah C. Penetapan tujuan. Jadi udah ada kata penetapan tujuan di situ ya. Jadi ini sebenarnya udah ada jawabannya. Dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun yang berkaitan dengan perilaku dan non perilaku pelaku utama dan pelaku usaha merupakan tahapan penyusunan program pada penetapan tujuan. Jadi teman-teman coba bedakan dulu nanti yang mana unsur penyusunan program dengan tahapan penyusunan program. Sebenarnya ini udah saya sampaikan kemarin ya, biar nggak salah-salah ya teman-teman ya, antara unsur dengan tahapan penyusunan program. Ada di Permentan nomor 47 tahun 2016, ada di bawah tentang program penyuluh pertanian. Nomor 21, metode penyuluhan yang dilakukan melalui perantara dalam kurung media komunikasi merupakan metode penyuluhan A. Metode penyuluhan langsung, B. Metode penyuluhan tidak langsung, C. Kombinasi metode penyuluhan, D. Metode penyuluhan berurut. Jawabannya adalah metode penyuluhan tidak langsung. Jadi kalau ada kata melalui perantara atau media komunikasi, itu jawabannya itu pasti metode penyuluhan tidak langsung ya teman-teman. Karena di sini nggak ada yang lain sih. Kalau metode penyuluhan langsung kan dia berkomunikasi langsung dengan petani atau pelaku utama atau pelaku usaha tanpa perantara atau media komunikasi. Kalau kombinasi nggak ada juga kombinasi metodenya di sini. Oke, kita lanjut. Nomor 22. Dalam tahapan penyusunan program, mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini faktual dengan kondisi yang akan dicapai merupakan tahapan penyusunan pada A. Penetapan tujuan, B. Perumusan keadaan, C. Penetapan masalah, D. Penetapan rencana kegiatan.
Jawabannya adalah C, penetapan masalah. Ya, kalau ada kata faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini faktual dengan kondisi yang akan dicapai, itu masuknya ke penetapan masalah teman-temannya. Jadi lagi-lagi kita bahas tentang tahapan penyusunan program masuk ke tahap mana dia kan teman-teman. Nomor 23, naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan asli merupakan definisi dari A, makalah, B, saduran, C, karya tulis ilmiah, D, terjemahan. Jadi jawabannya adalah saduran. Jadi definisi dari saduran itu yaitu naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan aslinya. Jadi ingat ya, saduran itu naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah sesuai dengan kondisi yang berlaku tapi tanpa menghilangkan gagasan aslinya. Itulah definisi dari saduran ya teman-teman. Kita lanjut. Ini ada di definisi Permentan nomor 52 tahun 2009 tentang definisi saduran ya. Nomor 4, kepanjangan dari SLPTT adalah A, sekolah langsung pengelola tanaman terunggul, B, sekolah langsung penerapan tanaman terpadu, C, sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu, D, sekolah lapang pengelolaan tanaman terlabel. Jawabannya adalah C, sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu. Jadi SL itu yaitu sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu ya teman-teman, itu dia kepanjangannya. Nomor 25, kendala yang berkaitan dengan perilaku dan non perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini faktual dengan kondisi yang akan dicapai merupakan unsur penyusunan program pada A, rumusan masalah, B, permasalahan, C, penetapan masalah, D, rencana kegiatan. Ini tadi udah ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, silahkan dijawab dulu. Siapa tahu teman-teman salah lagi ya. Jawabannya itu adalah permasalahan. Kalau di unsur penyusunan program tadi yang tahapan sih ya. Kalau yang ini tuh unsurnya, unsur penyusunan program. Coba deh cek lagi di itu tahapan sama unsur. Tapi yang ini tadi itu tahapan ya, tahapan penyusunan program. Tapi kalau yang ini itu unsur. Jadi unsur salah satunya itu yaitu permasalahan adalah kendala yang berkaitan dengan perilaku dan non perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini faktual dengan kondisi yang akan dicapai ya teman-teman. Ada kok di 47 tahun 2016 ya, program penyuluh pertanian. 26, efek dari penggunaan pestisida nabati adalah A, kematian musuh alami organisme pengganggu, B, pencemaran lingkungan, C, tidak menimbulkan efek negatif bagi makhluk hidup dan lingkungan, D, resistensi hama. Jawabannya adalah C, tidak menimbulkan efek negatif bagi makhluk hidup dan lingkungan. Sebenarnya pertanyaannya ini ya, sebenarnya pertanyaan itu lebih ke dampak positif kali ya, dampak positif dari pestisida nabati. Nah, salah satunya itu yaitu tidak menimbulkan efek negatif bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi yang lainnya ini kalau teman-teman lihat ini adalah efek dari penggunaan pestisida ini ya, bahan kimia ya. Jadi resistensi hama, terus pencemaran lingkungan, terus yang ini juga kematian musuh alami organisme pengganggu. Jadi kalau diberikan pestisida yang kimia itu secara terus menerus
Jadi bisa menimbulkan efek ini ya teman-teman. Kecuali yang ini ya. Ini tuh lebih masuk ke dampak positif pestisida nabati. Nomor 27, Kepala BPP menghimbau kepada PPL untuk kegiatan penyuluhan besok agar mengidentifikasi jumlah sasaran agar terlaksana penyuluhan dengan metode yang tepat. Menurut Anda sebagai PPL masa depan, metode penyuluhan dengan memperhatikan jumlah sasaran terbagi menjadi 3 pendekatan, yaitu A. Pendekatan per individu, kelompok, dan massal. B. Pendekatan perorangan, per orang, kelompok, dan massal. C. Pendekatan per orang, tim, dan kampanye. D. Pendekatan per orang, kelompok, dan langsung. Jadi jawabannya adalah pendekatan per orang, kelompok, dan massal. Jadi kalau teman-teman lihat di metode tahun 2009 itu tentang metode penyuluh pertanian, salah satunya adalah memperhatikan dan memperhatikan jumlah sasaran. Jadi ada tiga pendekatan dia kalau merujuk ke jumlah sasaran, yaitu ada pendekatan perorangan, per orang, dan pendekatan kelompok, dan juga yang terakhir ada pendekatan massal. Nomor 28, merumuskan cara mencapai tujuan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai merupakan tahapan penyusunan program pada A. Penetapan rencana programa. B. Penetapan rencana definitif. C. Penetapan rencana kegiatan. D. Penetapan tujuan. Jadi jawabannya adalah C. Penetapan rencana kegiatan. Jadi kalau dilihat dari tahapan penyusunan programa, ini lebih masuk ke penetapan rencana kegiatan. Jadi merumuskan cara mencapai tujuan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai itu masuk kepada tahapan penyusunan programa pada penetapan rencana kegiatan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Metode penyuluhan dilakukan melalui tatap muka dan dialog antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha merupakan metode penyuluhan. A. Metode penyuluhan tidak langsung. B. Metode penyuluhan langsung. C. Metode penyuluhan kombinasi. D. Metode penyuluhan pertemuan. Jawabannya adalah B. Metode penyuluhan langsung. Jadi penyuluhnya melakukan tatap muka dan dialog langsung antara baik itu pelaku utama maupun pelaku usaha dengan penyuluh. Makanya jawabannya itu adalah metode penyuluhan langsung. Jadi kalau metode penyuluhan tidak langsung kan ini ya, pakai media ada media komunikasinya lah. Baik itu dari poster dan lain sebagainya, itu namanya metode penyuluhan tidak langsung. Tapi kalau penyuluhnya berdialog langsung dengan pelaku utama maupun pelaku usaha, intinya tidak ada pakai media apa saja, tidak pakai media secara langsung toh, itu maksudnya ke metode penyuluhan langsung. Oke, pertanyaan terakhir nomor 30, pengembangan penelitian sebelum dilakukan uji coba lapang atau kaji terap dari suatu teknologi hasil penelitian yang dilakukan di lahan percontohan merupakan definisi dari A. Demonstrasi. B. Sekolah lapang. C. Anjuran. D. Kaji terap. Jawabannya C ya teman-teman, anjuran ya. Kalau pengembangan penelitian sebelum dilakukan uji lapang kaji terap, itu kan sebelum dilakukannya uji coba ya, uji coba lapang, yaitu kaji terap, itu namanya anjuran. Kalau anjuran itu kan pengembangan penelitian, tapi kalau kaji terap itu uji coba lapangan. Itu cara bedain antara anjuran dengan kaji terap teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman telah support di channel ini. Semoga tryout kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa menambah
persiapan teman-teman dalam pelaksanaan uji teknis P3K atau SKB penyuluh pertanian. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi teman-teman, kurangnya di mana teman-teman. Dan jangan lupa juga ya, lihat lagi ya video-video di bawah yang berkaitan dengan penyuluh pertanian agar ya menambah wawasan teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman telah menonton video ini, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga teman-teman yang lainnya juga. Dan jangan lupa juga klik subscribe teman-temannya, bantu support channel ini. Jadi kita tunggu di tryout selanjutnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.